Selamat pagi dokter dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Nika Desinta Dwi Krismayanti dengan NIM 2002612201. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, periode 15 November sampai 26 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan judul Pain Management. Baik, dalam presentasi ini kita akan membahas 3 sebab penting. Yang pertama itu adalah mekanisme perjalanan nyeri, kemudian analisis keuntungan serta kerugian instrumen penilaian nyeri PAS, WBS, NRS, MPK, dan diari. Kemudian kita juga akan membahas mengenai penanganan nyeri berdasarkan WHO Stab Leader. Baik, kita mulai dari mekanisme perjalanan nyeri. Apa sih itu nyeri? Jadi, nyeri itu berdasarkan International Associated for Study of Pain atau IASP, nyeri merupakan sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang dialami terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, di mana sistem saraf pusat ini memiliki peran penting dalam menghantarkan impuls. Impuls yang diantarkan ini kemudian akan diterjemahkan sebagai sebuah informasi mengenai adanya cedera atau ancaman. Jadi untuk mekanisme perjalanan nyeri itu merupakan suatu rangsang kuat yang dapat berupa mekanik, kimiawi, atau termal, sampai dirasakannya persepsi nyeri, serta terdapat proses elektrofisiologi yang diawali dengan proses transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Proses ini dikenal juga dengan istilah noisepsis. Untuk mekanisme perjalanan nyeri, jadi noiseptor merupakan reseptor nyeri yang merupakan ujung-ujung saraf bebas dari saraf sensorik. Noiseptor tersebut tersebar di seluruh tubuh, terutama pada kulit, otot, jaringan ikat, sendi, viscera, meningen, maupun pembuluh darah. Noiseptor ini memiliki peran untuk mendeteksi adanya rangsangan kuat, di mana rangsangan kuat ini dapat berupa mekanik, termal, maupun kimiawi. Rangsangan Nexius ini artinya rangsang yang kuat yang melebihi ambang nyeri yang dalam keadaan normal. Selain akan menimbulkan nyeri, juga dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Karena noiseptor ini hanya bisa berespon terhadap rangsangan kuat, maka ia juga disebut dengan high threshold noiseptor. Jika berespon terhadap rangsangan mekanik, maka dia disebut dengan mekanik reseptor. Sedangkan jika dia merespon terhadap termal, maka disebut dengan termoreseptor. Sedangkan apabila berespon terhadap kimiawi, maka disebut dengan kemoreseptor. Selanjutnya untuk mekanisme perjalanan nyeri. Jadi terdapat 3 rantai neuron yang menghantarkan suatu rangsang Nexius dari perifer sampai di korteks cerebri. Dimulai dari perifer disebut dengan neuron afferent primer atau first order neuron yang pada selnya terletak di dorsal root ganglion dengan 2 akson. Nah, akson perifer ini bermula dari distal pada jaringan inervasinya, sedangkan akson proksimal menuju sentral masuk ke cornu posterior medulla spinalis. Di cornu posterior inilah akson akan bersinap dengan neuron kedua atau second order neuron setelah mengalami modulasi. Kemudian akson neuron kedua akan menyeberang ke medulla spinalis melalui commissura anterior dan naik ke atas bersama tractus spinothalamicus sampai di thalamus. Nah, di thalamus ini akan bersinap lagi dengan neuron ketiga atau third order neuron yang akan berakhir pada somatosensorik di korteks cerebri, di mana tempat nyeri sensorik dirasakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai perjalanan nyeri berikutnya. Di sini dikenal terdapat 2 macam rangsangan, yakni rangsang kuat atau Nexius stimulus dan rangsang lemah atau inokuskus stimuli. Nah, dikenal 2 kelompok afferent sensorik, yakni serabut afferent primer alfa beta yang menghantarkan rangsang lemah atau inokuskus stimulus yang terasa sebagai sensasi tidak nyeri, dan serabut alfa delta dan C
yang menghantarkan rangsang kuat atau nocisius stimuli yang akan terasa nyeri. Nah, setiap serabut saraf sensorik, baik alfa beta dan alfa delta dan C memiliki karakter tersendiri dalam proses pengantaran informasi. Jadi di sini saya akan mulai membahas yang untuk alfa beta itu akan berespon dengan rangsangan lemah, contohnya pijatan atau rabaan. Kemudian untuk alfa delta itu akan berespon terhadap rangsangan termal maupun rangsangan mekanik. Kemudian untuk C itu akan berespon terhadap semua bentuk rangsangan noksius, baik itu termal, mekanik dan kimiawi. Selanjutnya dalam mekanisme perjalanan injuri ada dikenal dengan istilah traduksi, di mana traduksi ini merupakan suatu proses stimuli nyeri atau noksikus stimuli yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung saraf. Selanjutnya, mekanisme perjalanan nyeri berikutnya yaitu ada transmisi, di mana transmisi ini merupakan suatu proses penyaluran impuls melalui saraf sensori menyusul dari proses transduksi. Impuls ini akan disalurkan oleh serabut saraf alfa delta dan serabut C yang merupakan neuron pertama dari saraf perifer ke medula spinalis. Selanjutnya, pada mekanisme perjalanan nyeri dikenal dengan modulasi, di mana modulasi ini merupakan proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Sistem analgesik endogen ini meliputi enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin yang menekan infus nyeri pada kornu posterior medula spinalis. Dengan demikian, kornu posterior dapat digambarkan sebagai suatu gerbang nyeri yang dapat terbuka maupun tertutup untuk menyalurkan infus nyeri. Nah, proses terbuka atau tertutupnya pintu nyeri ini diperankan oleh sistem analgesik endogen di atas. Selanjutnya, mekanisme perjalanan nyeri berikutnya yaitu persepsi. Persepsi ini merupakan suatu hasil akhir dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi yang akan menghasilkan suatu perasaan yang subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisa keuntungan dan kerugian dari instrumen penilaian nyeri. Jadi, untuk penilaian nyeri itu ada 5. Yang pertama ada FAS, MVQ, WBFS, PNDRI, dan NRS. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mengenai visual analog scale atau FAS. Jadi FAS ini merupakan suatu instrumen pengukuran nyeri menggunakan suatu garis lurus berukuran 100 mm yang memiliki tulisan atau angka di kedua ujungnya. Ujung paling kiri menandakan posisi tidak nyeri sama sekali, atau digambarkan dengan angka 0 atau tulisan tidak nyeri. Sedangkan ujung paling kanan menandakan posisi nyeri yang sangat hebat atau digambarkan dengan angka 100 atau tulisan nyeri sekali. Prosedurnya, pasien diminta untuk menunjukkan di garis tersebut intensitas nyeri yang dirasakan saat ini. Penilai kemudian menghitung jarak posisi yang ditunjuk oleh pasien, dihitung dari sisi paling kiri dan hasilnya dinyatakan dalam satuan milimeter atau per 100 mm. Hasil dari penilaian FAS ini dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam menyesuaikan dosis obat anti nyeri yang diberikan. Biasanya untuk interpretasi dari penggunaan penilaian nyeri FAS ini, yang pertama ada nyeri ringan di mana FAS-nya itu 0 sampai 39 mm. Kemudian nyeri sedang FAS-nya 40 sampai 79 mm. Kemudian untuk nyeri berat FAS-nya itu 80 sampai 100 mm. Kemudian untuk keuntungan, yang pertama berfungsi untuk mengukur keadaan serta perubahan nyeri dalam situasi klinis. Yang kedua merupakan instrumen yang sudah divalidasi dalam mengukur nyeri akut dan kronis. Yang ketiga, instrumen yang sudah divalidasi untuk penelitian. Dan yang terakhir dapat dipakai untuk mengukur mood, mual, maupun distres. Kemudian kekurangan dari penilaian FAS ini, yang pertama tidak dapat digunakan untuk mengukur semua aspek rasa nyeri.
Kemudian pasien mungkin merasa kesulitan saat menghubungkan rasa nyeri pada sebuah garis di skala PAS. Yang terakhir kekurangannya yaitu sulit dipakai pada pasien dengan gangguan kognitif maupun pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya kita akan membahas penilaian nyeri yaitu Numeric Rating Scale atau NRS. Numeric Rating Scale atau NRS ini terdapat dalam bentuk sebagai kalimat verbal ataupun tertulis. Jadi skala numerikal dalam kalimat verbal dikenal sebagai Numeric Rating Scale atau NRS. Jadi nanti pasien diminta untuk menyatakan tingkat nyeri dalam skala numerikal, biasanya antara 0 sampai 10. 0 itu di mana sebagai tidak nyeri dan 10 sebagai sangat nyeri. Biasanya hasil dari penilaian secara NRS ini kemudian dapat dikategorikan lagi menjadi nyeri ringan, sedang, dan berat. Nah, adapun keuntungan dari Numeric Rating Scale ini, yang pertama, skala yang tervalidasi untuk pasien akut, kemudian mudah digunakan. Yang ketiga, pencatatan hasil yang sangat mudah. Yang terakhir, yaitu berlaku untuk kondisi klinis yang bervariasi. Sedangkan kekurangannya yaitu pasien dapat mengalami kesulitan saat mengkonversi intensitas nyeri menjadi nilai angka. Kemudian yang kedua yaitu tidak dapat dipakai dalam beberapa kondisi klinis, seperti pasien mengalami gangguan kognitif, bingung, dan tidak divalidasi pada pasien pasca operasi ortopedi. Selanjutnya kita akan membahas penilaian nyeri yaitu Wong-Baker Face Scale atau WBFS. Instrumen penilaian ini yang terutama dianjurkan digunakan pada anak-anak usia 3 tahun ke atas. Karena instrumen penilaian ini menggunakan urutan gambar wajah yang menggambarkan ekspresi nyeri. Nah, penilai akan memilih wajah yang paling menyerupai rasa nyeri yang dirasakan pada pasien sesuai ekspresi wajah pasien. Untuk keuntungannya yaitu dapat divalidasi serta diandalkan saat diaplikasikan pada pasien anak. Kemudian dapat diaplikasikan pada orang dewasa dengan cacat kognitif dan keuntungan terakhir itu mudah digunakan. Sedangkan kekurangannya, gambaran emosi dapat membingungkan penilaian, kemudian penilaian nyeri dapat bervariasi setiap pasien karena adanya perbedaan variasi kultur dan budaya. Selanjutnya, penilaian McGill Questionnaire atau MPQ. Jadi MPQ ini merupakan suatu instrumen penilaian nyeri untuk memperoleh penilaian kualitatif dan kuantitatif dan dari nyeri yang dirasakan oleh pasien. Pain Rating Index ini diperoleh dari jumlah nilai dari 20 pertanyaan yang dijawab oleh pasien yang mendeskripsikan segi sensoris, afektif, dan dimensi nyeri. Jadi untuk perhitungan skor Pain Rating Index ini didapatkan dari hasil penjumlahan nilai dari 20 pertanyaan yang dijawab pasien. Pertanyaan tersebut terdiri dari aspek sensori, afektif, dan dimensi nyeri dengan 4 bagian penting, di mana bagiannya itu terdiri dari gambaran nyeri, indeks nyeri, pertanyaan-pertanyaan terkait nyeri terdahulu dan lokasinya, kemudian indeks intensitas nyeri saat ini. Jadi tersusun atas 78 kata sifat atau adjektif yang terbagi dalam 20 kelompok. Nah, setiap set ini terdapat 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang makin meningkat. Kemudian keuntungannya telah terbukti sebagai penilaian nyeri yang valid serta dipercaya. Kemudian kerugiannya yaitu penilaiannya kompleks yang dapat membingungkan pasien. Selanjutnya, masih di McGill Questionnaire. Jadi penilaian ini menggunakan angka diberikan untuk setiap kata sifat dan kemudian dijumlahkan semua angka berdasarkan pilihan. Maka akan diperoleh angka total. Jadi kelompok 1 hingga 10 itu akan menjelaskan tentang kualitas sensori nyeri, contohnya waktu atau temporal, suhu atau thermal, lokasi atau spatial. Kemudian kelompok 11 hingga 15 itu akan menjelaskan tentang kualitas afektif nyeri, contohnya takut, stres, dan sifat-sifat otonom. Nah, kelompok 16 yaitu menjelaskan tentang dimensi evaluasi. Sedangkan kelompok 17 hingga 20 itu untuk
untuk mencakup keterangan lain-lain yang mencakup kata-kata spesifik dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, pen diary. Pen diary ini merupakan catatan tertulis atau lisan yang mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Pasien mencatat intensitas nyerinya dan kaitannya dengan perilakunya. Misal, aktivitas harian dari tidur, kemudian aktivitas seksual, dan dia kapan menggunakan obat, makan, merawat rumah, dan aktivitas rekreasi lainnya. Keuntungannya sangat membantu dalam memantau variasi status penyakit sehari-hari, serta merespon pasien. Kemudian kekurangannya, pasien bisa saja tidak ingat untuk mencatat nyeri yang dialami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penanganan nyeri berdasarkan WHO Stap Leader. Jadi, WHO Analgesic Stap Leader ini merupakan suatu strategi yang dicetuskan oleh WHO pada tahun 1986 untuk menyediakan pereda nyeri yang adekuat untuk pasien kanker. Nah, WHO Analgesic Leader ini merupakan bagian dari program kesehatan yang dikatakan oleh WHO Cancer, Pain atau Palliative Care Program bertujuan untuk meningkatkan strategi penanganan nyeri pada kanker. Nah, secara garis besar strategi terapi farmakologi mengikuti WHO 3-step analgesic leader yang terdiri dari yang pertama, pada mulanya langkah pertama hendaknya menggunakan obat analgesik dan non-opioid. Nah, apabila masih tetap nyeri, naik ke tangga atau langkah kedua yaitu ditambahkan obat opioid lemah. Dan apabila ternyata masih belum reda atau menetap, maka disarankan untuk menggunakan opioid kuat atau keras. Nah, untuk pembagian nyeri dari nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat, itu akan kita bahas. Yang pertama, dari nyeri ringan yaitu analgesik non-opioid, contohnya dari acetaminophen dengan atau tanpa ajupan atau NSAID. Dan untuk nyeri sedang yaitu opioid lemah yaitu kodein, hidrocodone, tramadol dengan atau tanpa analgesik non-opioid dan dengan atau tanpa adjuvan. Untuk nyeri berat yaitu opioid kuat misalnya morfin, metadon, oxycodone, fentanyl, buprenorfin dan hidromorfin, tapentadol serta oksimorfin. Dengan atau tanpa analgesik non-opioid dan dengan atau tanpa adjuvan. Untuk kita lanjut lagi. Untuk adjuvan atau dikenal juga dengan istilah koanalgesik terdiri dari trisik antidepresan, contohnya nortriptilin dan amitriptilin. Kemudian ada serotonin, norepinephrine, reuptake inhibitor, itu contohnya pentafaksin dan duloxetine. Kemudian ada antikonvulsan, contohnya gabapentin dan pregabalin. Kemudian ada anestesi topikal, contohnya lidocaine pad. Kemudian terapi topikal itu contohnya capsaicin. Kemudian ada kortikosteroid. Kemudian ada bisfosfonat. Dan yang terakhir cannabinoid. Nah, jadi pada setiap langkah, apabila dianggap perlu, dapat ditambahkan adjuvan atau obat pembantu. Jadi berbagai obat adjuvan ini bermanfaat dalam masing-masing cara penanggulangan nyeri, khususnya untuk lebih meningkatkan efektivitas analgesik, memberantas gejala-gejala yang menyertai dan kemampuan untuk bertindak sebagai obat tersendiri terhadap tipe-tipe nyeri tertentu. Jadi pada beberapa pengobatan nyeri tertentu, obat adjuvan diindikasikan sebagai pilihan pengobatan lini pertama. Kemudian antidepresan ini bermanfaat dalam mengurangi nyeri neuropatik karena memiliki sifat analgesik, sehingga dapat bertindak memperkuat khasiat analgetik. Kemudian untuk antikonvulsan ini bermanfaat untuk meringankan nyeri neuropatik yang sifatnya menusuk dan membakar. Tetapi harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang sedang menjalani kemoterapi dan terapi radiasi. Kemudian kortikosteroid itu membantu sebagai antiinflamasi, antiemetik, kemudian meningkatkan nafsu makan, mengatasi kaheksia dan anoreksia. Selain itu dapat juga mengurangi tekanan intrakranial dan kompresi epidural dan susunan saraf spinal. Selanjutnya, pada dasarnya untuk prinsip dari step analgesic leader ini dapat diterapkan untuk nyeri kronik maupun nyeri akut. Jadi pada nyeri kronis itu akan mengikuti langkah tangga ke atas atau 1, 2, 3.
Kemudian pada nyeri akut malah sebaliknya itu akan mengikuti langkah tangga ke bawah dari 3, 2, 1. Baik, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon bimbingannya dokter. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Terima kasih.